Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Alhamdulillah ini ada pertanyaan bagus dari ketua kelas Pak Rambi ya. Alhamdulillah ini kalau Pak Ketua udah nanya ini langsung turun dayanya ya kan. Jadi Pak Rambi bertanya, Bang Andi izin bertanya, bolehkah kita ajarkan sholat dengan memakai rumus DN, rumus zikir nafas, yaitu sebut, panggil, rasakan, baru dimulai sholatnya pada orang lain. Ya boleh, yang penting kita nggak pakai Allahnya ya. Tata cara seperti di DN itu, rasa di dalam DN itu kita bawa dalam sholat boleh. Intinya kesadaran kita harus tersambung ya. Barulah sholat kita itu ada isinya, nggak kosong. Jadi yang sering saya lakukan ketika kita berzikir nafas itu kan kita duduk yang tenang dulu. Kan selalu kita duduknya itu yang rileks, yang tenang. Posisi duduknya kita cari yang paling nyaman lah, paling enak, nggak sakit kaki kita ya. Barulah kita lanjutkan berzikir ya. Coba itu dibawa itu sebelum sholat. Nanti dicari tahu dulu cara berwuduk yang benar ya. Di YouTube tuh sudah ada hakikat wuduk, nama judulnya. Nanti carilah, coba dipelajari. Jadi kita ketika berwuduk bukan zahir saja yang kita sucikan, tapi wilayah batin juga harus kita sucikan. Jadi kalau wudhunya udah benar, insya Allah kita mudah mendapat yang namanya kekusukan dalam sholat. Jadi sebelum kita hendak memulai sholat, berdiri tuh kita sholat tuh nggak boleh buru-buru. Begitu kita berdiri dalam sholat, coba seperti kita patrap gerak rasa itu kan, kita kan ambil posisi, rileks dulu di berdirinya, yang nyaman dulu, kita diam sejenak, diam. Sudah diam, sudah tenang berdirinya, barulah kita silatun ya. Silatun itu apa Bang? Silatun itu diambil dari kata silaturahmi atau menyambung rasa. Kita bersilaturahmi kepada Allah, menyambung kesadaran kita, rasa kita kepada Allah. Sambung rasa kita dulu, baru kita niat ya kan. Waktu niat itu kita sambung rasa, bersamaan itu mengucap niat dalam sholat itu kita bersamaan dengan sambung rasa ya. Jadi di situ ketika sebut juga nggak boleh buru-buru, kita harus pahami kata demi kata apa yang kita sebut ya. Ketika kita mulai bertakbir, angkat tangan, kita menyebut Allahu Akbar. Jangan sebatas sebutan, tapi kita harus sadari apa tuh hakikat Allahu Akbar. Bisakah kita menyaksikan, menyadari, merasakan keakbaran Allah, kebesaran Allah ya. Jadi itu semua kata demi kata. Makanya kalau kita belum hafal ya kita belajar terus lah. Bacaan dalam sholat itu kata demi kata, kita harus paham maknanya apa dan sadari ya. Apa yang kita sebut harus kita bisa sadari. Karena kalau kita sebut nggak ada kesadaran ya sama aja kayak burung beo, hanya sebatas sebut. Tapi kalau kita udah nyebut nama Allah, ayat-ayat Allah, tapi dengan kesadaran kepada Allah, itu barulah yang dikatakan dengan zikir. Nanti ada rasanya. Jadi tumakninah itu penting ya. Dalam DN selagi kita duduknya nggak bener, jasad kita belum tenang, pasti susah kita masuk kepada jiwa. Begitu juga dalam sholat ya. Entah di Al-Quran apa di hadis itu dikatakan bahwa sholat itu adalah mikrajnya orang mukmin.
Bisa nggak kita merasakan mi'raj dalam sholat? Ya gimana kita mau mi'raj? Jasad kita aja nggak tenang ya. Masih sering gatel, berdiri kita juga masih istilahnya belum rileks ya. Buru-buru, nggak bisa. Kalau mau masuk ke jiwa, masuk ke rasa itu harus dihayati. Makanya kita jangan buru-buru. Rasakan. Nah, ketika kita bergerak seperti ruku, sujud, kita bangkit lagi, itidal, ya kan, segala macam. Coba itu pakai daya Allah, pakai gerak rasa. Gerak rasa itu bisa kita bawa dalam sholat. Rasakan. Jadi situ kita akan ada keterpisahan bahwa yang sholat ini bukan diriku sebenarnya yang sholat ini. Sebenarnya yang sholat ini Allah yang sholat. Seperti apa pula bang Allah yang sholat? Kok Allah nyembah Allah ya kan? Tetap yang nyembah makhluk. Maknanya adalah kita ini tiada daya dan upaya kecuali dikehendaki Allah. Jadi sholat kita, gerakan kita itu ya karena daya Allah. Jadi ya hakikatnya ya Allah. Ya. Di situ kita menjadi seperti apa ya? Ya seperti penumpang di dalam mobil, kita hanya menyaksikan. Penumpang di dalam mobil ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain kan? Tapi kan mobil jalan terus. Nah itu namanya keterpisahan. Aku menyaksikan bang, bahwa segala ini semua gerak Allah bang. Aku ruku, aku sujud, aku bangkit lagi berdiri. Itu semua gerak Allah. Sebenarnya aku ini disolatkan oleh Allah. Nah kalau kita bisa seperti itu, nanti akan ada keterpisahan kesadaran. Seolah-olah kita itu seperti di dalam mobil. Kita hanya sebagai penumpang di mobil itu. Mobil itu jalan sendiri, kita di dalam menyaksikan. Begitu juga kita sholat, kita di dalam menyaksikan. Ya. Jadi haruslah kalau kita mau pikir ya, kita pernah dengar hadis katanya Rasulullah itu sampai bengkak kakinya ketika sholat. Kenapa bisa bengkak? Kalau pakai ilmu medis, ilmu logika, ya berarti sholatnya lama. Berarti duduknya juga lama. Kok kakinya bisa sampai bengkak? Ya berarti kan itu dengan rasa. Berarti kan beliau mi'raj. Kita bukan bengkak, gatal aja yang ada. Garuk sana garuk sini ya kan. Nah coba kita pelajari itu. Sholat itu kalau betul dengan rasa, dengan daya, dengan tersambungnya kesadaran, wah luar biasa nikmatnya ya. Tapi ya lihat-lihat sikon juga. Kalau kita lagi bekerja, dikasih waktu dengan bos untuk sholat itu hanya 15 menit, jangan kita sholat berjam-jam, itu namanya nafsu ya. Nggak boleh, lihat keadaan, lihat sikon lah. Kalau memang kita banyak waktu luang, coba dipelajari sholat dengan daya, sholat dengan rasa. Itu kusuknya luar biasa. Kita akan pahami yang namanya mi'raj dalam sholat ya. Wilayah ini memang sulit diajarkan. Karena apa? Harus paham daya. Kalau nggak paham daya, ya susah. Nggak ada rasa dia. Makanya kita latih dengan patrap, dengan zikir nafas. Di situ kan kita mengaktifkan kepekaan rasa itu, mengaktifkan daya. Nah kalau daya itu kita sudah paham, oh ya bang, dayanya seperti ini bang. Aku hanya ngikut aja bang. Ya udah bawa dalam sholat. Rasakan beda sholat kita itu ya. Terkadang kita itu seperti dieja, kalimat demi kalimat, kata demi kata itu seperti dieja. Udah kita sebut, disuruh kita simak, disuruh kita artikan, disuruh kita pahami. Jadi seperti dieja, dibacakan cerita ya. Ada itu ayat di Al-Quran, kamilah yang membacakan Al-Quran kepadamu. Jadi kayak dibacakan itu. Kan ada tuh. Nah bagaimana kita ketika dalam sholat itu kita juga merasakan seperti itu. Itu namanya udah terpisah ya. Yang nyebut lain, yang bergerak lain ya.
Jadi kesadaran kita itu terpisah-pisah. Satu, menyebut ayat suci, menyebut ayat-ayat dalam sholat ya. Kita sadar di situ. Itu kesadaran pertama. Yang kedua, ketika kita bergerak, kita sadar ya. Ada yang menyaksikan ketika bergerak itu ada daya. Habis itu ada lagi yang silatun atau nyambung kepada Allah ya. Seperti di situ kita kayak interaksi dua arah, seperti komunikasi dengan Allah. Di situ ada sambung rasa. Banyaklah keterpisahan kesadaran itu. Jadi ya silakan. Ilmu Allah itu kan luas. Macam Pak Rambi, kalau memang aku pahamnya seperti ini bang, ya sudah coba. Yang sebut seperti apa, yang panggil seperti apa, yang rasakan seperti apa, ya coba. Karena Allah memberi pemahaman itu kan beda-beda. Kalau kira-kira kita pahamnya di situ, ya gali terus, kupas lagi, kita latih terus. Intinya disitulah pentingnya yang namanya kesadaran. Disitulah pentingnya yang namanya berihsan ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan ada ihsan, ada tersambung kesadaran kepada Allah, ada rasa menyaksikan Allah, maka itulah hakikat ibadah. Nggak kosong dia, tepat sasaran ya. Baik zikir, baik sholat, baik beramal, baik bersedekah, apapun yang kita lakukan ada rasa sambung kepada Allah, itu sudah nilainya ibadah ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipelajari, coba dibuktikan ya. Yang terutama tuh wudhu, itu paling penting wudhu. Karena kalau wudhu kita belum benar, sholat juga udah berantakan itu ya. Karena kita kotor, menghadap Allah itu kotor. Mungkin zahir kita udah bersih bang, nggak ada lagi najis bang, bersih. Tapi hatimu belum kau bersihkan. Makanya dalam wudhu itu kita harus cuci juga wilayah batin ini. Ya, harus kita sucikan. Makanya kenapa kita dalam wudhu, dalam sholat berkelana ke sana kemari pikiran kita. Tadi nggak ada mikir apa-apa, begitu sholat terpikirkan pula itu. Ya kan, muncul dari situ. Ya itulah, karena kita nggak bersih itu. Jadi perbaiki wudhu kita. Cari nanti di YouTube hakikat wudhu ya. Dicari hakikat wudhu Andi Firmansyah, coba dicari aja situ, ada di situ. Jadi kita tidak hanya membersihkan zahir, tapi juga kita membersihkan batin. Ya. Bayangkan sudah berapa umur kita, sudah berapa tahun kita hidup, sudah berapa banyak dosa kita, tapi yang selama ini yang kita cuci hanya zahir, yang kita bersihkan hanya zahir. Kalau bau mandi kita, kalau kena najis kita cuci ya kan. Tapi kalau yang wilayah hati ini, pernah nggak kita terpikirkan kotornya seperti apa? Pernah nggak kita bersihkan, kita sucikan wilayah batin ini? Nah itulah. Makanya sholat kita itu susah kusuk. Jadi wudhunya harus benar. Kalau wudhu udah benar, terus dalam sholat juga kita paham yang namanya ketersambungan kepada Allah, insya Allah di situ beda, sholat kita beda. Ya. Mudah-mudahan ini manfaat ya untuk Pak Ketua. Dieksplor terus ya, ilmu Allah ini luas, eksplor terus apa yang kita paham ya. Kalau kita niat lurus, Allah yang menjadi maha guru ya. Allah lah yang bimbing kita nanti. Jadi kita istilahnya harus berani lah meracik kopi sendiri lah. Jangan tiap hari Bang Andi minta kopinya. Sampai kapan? Ketergantungan. Jadi harus berani kita racik sendiri ya. Makanya di sini saya enak bagi teman-teman yang punya pemahaman, berani untuk berbagi, ya kita tukar pikiran lah. Nggak ada kita harus ikut kata Bang Andi, harus ikut kata saya, nggak. Sama-sama kita belajar. Yang penting paham kita.
Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.